Halo Auto Family, ketemu lagi dengan saya Teguh, salesman dari Auto 2000 Puri Kembangan. Pada kesempatan kali ini, saya mau bahas mengenai Toyota Vios yang naik 500% di bulan Maret 2021 jika dibandingkan pada bulan sebelumnya di Februari. Kenapa? Karena mungkin semenjak diberlakukannya PPNBM 0%, nah per Maret kan sudah mulai berlaku ya, jadi kenaikannya sampai 500% guys. Nah, penasaran kan pengen tahu apa sih kelebihan dari Toyota Vios ini? Simak videonya lebih lanjut. Tapi sebelum itu, kalau kalian belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya, dan bunyikan loncengnya agar nggak ketinggalan info-info penting. Nah, Auto Family, pengen tahu gak sih harga dari Toyota Vios ini semenjak yang diberlakukannya PPNBM 0%? Nih, harga di bulan Maret ini itu turunnya gede banget, paling gede dari ke semua mobil. Ke semua 5 mobil itu ya kan, ada Yaris, terus Avanza, Rush, Sienta, sama Vios. Nah, Vios ini paling gede. Kenapa? Karena sebelum diberlakukannya PPNBM 0% ini, dia tuh kena pajaknya sampai 20%. Sehingga di bulan Maret itu paling gede dia diturun harga menjadi 281.600.000. Dari harga sebelumnya 346.850.000 atau turun sekitar 65.250.000. Jadi saya rasa itu menjadi salah satu alasan kenapa Vios ini banyak banget peminatnya dan naik sampai 500%. Kita langsung lihat dari depan sini ya. Dari depan dia sekilas memang mirip dengan Toyota Yaris karena memang sebenarnya basicnya mesinnya pun juga sama gitu kan. Kita lihat dari depan sini, lampunya itu tuh, lampunya dia sudah proyektor, memang masih halogen. Terus di sini ada lampu senja, di sini ada DRL. Nah, lampu kabutnya dia memang masih halogen, tapi tenang aja, kalau lampu halogen itu halogen, dia kan cahayanya warna kuning. Justru dia tuh bagus pada saat kalau ada kabut atau hujan, dia tuh bisa menembus kabut gitu loh. Karena kan kalau hujan tuh kan warna putih, kabut juga warna putih. Ini warna kuning, jadi juga lebih safety. Jadi nggak perlu khawatir. Oke, kita ke dapur pacu ya. Nah, mesinnya dia 1500 cc, dia inline 4 silinder, DOHC dual VVT-i. Tenaganya itu dia 107 PS di RPM 6000. Kalau torsinya itu dia di 14,3 di RPM 4200. Dia sudah dual VVT-i tentunya, jadi pembakarannya juga dia lebih bersih dan lebih bertenaga gitu guys. Dari segi dimensi, panjang dia 4425, lebarnya dia 1730, tingginya 15, serta wheelbase-nya dia 2,5 guys. Jadi lumayan lebih nyaman gitu karena wheelbase-nya lumayan tinggi gitu kan, lumayan panjang gitu maksudnya. Nah, Auto Family, kita sudah ada di samping kendaraannya. Kita lihat dari sebelah sini, dia untuk velgnya dia tuh pakai profil 195/50 ring 16, bannya Bridgestone Turanza. Ini sudah two-tone polish ya, jadi dua warna. Jadi inilah termasuk agresif lah ya, maksudnya tampilannya oke banget. Rem depan juga sudah disc brake, belakang juga ada disc brake, dan juga sudah dilengkapi dengan rem ABS, ABD, sama BA. Jadi untuk dari segi safety-nya, dia lebih safety. Nah, mungkin ini juga jadi salah satu alasan kenapa si Toyota Vios ini laku banget. Karena sudah terbukti kan, dia durability-nya, mesinnya juga irit banget ya kan, irit banget dia. Terus juga dual VVT udah pasti, karena mesinnya itu diperkenalkan sejak sekitar tahun 2016 kan. Jadi dia sudah pasti oke banget. Terus juga dia bagian depan, suspensinya dia sudah pakai MacPherson strut, dan belakang dia torsion beam. Sehingga dari segi kenyamanan berkendara itu juga nyaman banget gitu. Baik, Auto Family, sekarang kita ke bagian belakang ya. Kita lihat dari sini, antenanya dia pakai shark fin atau sirip hiu. Jadi selain itu penampilannya lebih stylish, dia juga penangkapan sinyalnya juga lebih bagus gitu. Di bagian kaca belakang dia ada defogger. Jadi memang kalau sedan kan memang tidak ada wiper, tapi sebagai pengganti dia ada defogger. Jadi fungsinya itu kalau pada saat berembun atau berkabut ya, misalkan ini bersiap, fungsinya itu dia buat memanaskan kaca, jadi biar embunnya hilang. Jadi penglihatan yang bisa dilihat dari kaca spion dalam itu tetap aman, tetap visibility-nya tetap lebih bagus gitu loh. Oke, kita beralih ke sebelah sini. Lampunya ini sudah LED ya, titik-titik ini yang menyambung. Jadi menambah kesan cakep. Jadi lampunya nggak hanya di sini aja, di sini juga ada lampunya menyambung. Terus di sebelah sini ada emblem Vios, di sebelah kanannya ada emblem tipe G. Lalu di sini juga sudah dilengkapi dengan parkir sensor, di bagian bawah ada reflektor.
Bagasinya itu gede banget dan ini juga bisa dioperasiin pakai smart entry. Nah, smart entry cukup kita kantongin aja. Jadi kalau diperhatiin di bagian bawah sini, di bagian bawah logo Toyota, ini kalau diraba itu tuh ada tombol. Nah, ada tombol ini berfungsi buat membuka. Jadi tanpa kita pencet-pencet remote, tapi aman. Pada saat kita membuka ini, bagian keempat pintunya tetap terkunci. Jadi tetap aman. Kita lihat ya bagian dalamnya. Oke, bagian dalam sini bagasinya tuh gede banget. Kalau diperhatiin di bagian dalam situ, dia tuh bisa porsinya tuh bisa dilipat sebagian 40-60 kalau misalkan kita butuh bagasi lebih. Saya praktekin ya. Nah, ini bisa dilipat seperti ini. Nah, ini bisa dilipat seperti ini kalau misalkan kita lagi butuh bagasi yang lebih gede, misalkan buat ngangkut koper banyak tapi di situ masih kepake banget, masih bisa dilipat atau bisa dilipat semuanya. Nah, bagasinya jadi super luas kan gitu. Tapi sebenarnya kalau tanpa dilipat pun sekalipun di sini juga sudah gede banget untuk bagasinya. Nah, mungkin ini juga jadi salah satu alasan jadi para auto family yang lagi butuh kendaraan kecil, sedan tapi bagasi gede. Mungkin kalau misalkan masih bingung antara Yaris atau Vios, ini bisa jadi opsional kalian. Oke, auto family, sekarang kita mau masuk ke dalam. Tapi sebelum itu kita bahas sedikit ya. Nah, tadi ini belum dibahas. Spionnya dia sudah retractable, ada lampu sennya juga. Terus di sini, ini juga ada fungsinya nih seperti tonjolan ini namanya buat menambah aerodinamis. Di sini ada, terus di bagian lampu belakang itu juga ada sebenarnya. Oke, kita untuk ke bagian smart entry-nya. Nah, di sini handle-nya dia dapat chrome, sudah lapis chrome. Dia bentuknya tuh sistem tarik. Terus di sini ada tombolnya. Jadi cara pakainya seperti ini. Tombolnya ini ada tombol lock, terus unlock, sama ini untuk buka bagasi belakang. Nah, ini juga bisa dipakai secara manual juga kalau dipakai buat darurat. Jadi anak kuncinya bisa dicabut. Kita kunci. Nah, sudah terkunci dan sudah auto folding. Ini mobil posisi terkunci berarti kunci ada di kantong saya. Untuk membuka tinggal pencet tombol aja. Dia sudah terbuka ya. Kita langsung masuk. Di sini auto family. Bagian dalam sini ini juga sudah nuansanya kan memang beige gini kan. Dia dua warna, ini tuh warnanya abu-abu gini. Di sini handle-nya lapis chrome, lalu di sini piano black. Ini bahan untuk armrest kita buat taruh tangannya. Dia warnanya beige dan ini bahannya soft, bahan fabric gitu ya. Di sini sudah ada pengaturan retractable-nya, electric mirror, auto up and down hanya sebelah pengemudi aja. Lalu di sini ada tempat cup holder, speaker ya, ada di sini. Nah, warna joknya di sini dia warnanya beige ya. Jadi menambah kesan tuh lebih lapang, lebih luas gitu ya. Oke, auto family, sekarang saya sudah dalam mobilnya. Nih, kuncinya pokoknya berada di area kabin. Ini baru bisa dioperasiin. Nih, kita mulai bahas dari ini dulu ya. Setirnya sini sudah kulit dan ini juga ada jahitan asli nih ya. Jadi cakep banget. Terus di bagian sebelah kiri sini ada pengaturan MID. Di sebelah kiri ini ada pengaturan steering switch untuk audio, yang sebelah kanan untuk MID-nya. Setirnya kita lihat, dia sudah tilt. Cuma memang dia belum teleskopik ya. Dia sudah tilt. Jadi buat kalau misalkan orangnya tinggi kan mungkin kurang tinggi ya, bisa diatur sesuai keinginan. Lalu kalau diperhatiin di bagian sebelah sini ini ada namanya itu Tiptronic. Jadi untuk pengaturan, karena otomatiknya itu kan sampai 7 speed ya, 7 speed dan CVT. Dia itu Sehu install, jadi kita bisa pakai gigi virtual. Jadi giginya sampai 7 seolah-olah. Itu bisa dioperasin dari sini, kanan kiri. Jadi buat kalian yang mau beli mobil Matic tapi pengen merasakan sensasi berkendara manual, pakai ini, beli ini. Karena dia ada Tiptronic ya. Oke. Lalu kita mulai dari sini, dia ini untuk pengaturan intermittent wipernya. Lalu di sini lampunya juga sudah otomatis ya. Jadi kita bisa atur kalau kita taruh auto, dia nanti otomatis lampunya akan nyala. Sensornya itu ada di situ. Kalau misalkan dia tertutup atau kena masuk terowongan atau basement, dia otomatis langsung menyala.
Lalu ke bagian sebelah sini, dia kan sudah engine start ya. Di sini sudah engine start. Nah, itu cara pengoperasiannya gini, karena ini kan di dalam showroom ya. Saya nggak nyalain mesinnya, itu bisa dioperasiin begini. Kita tanpa injek rem. Kalau untuk starter kan harus injek rem, lalu pencet engine start, dia otomatis akan langsung menyala. Cuman kalau kita mau menyalakan audio aja, caranya gini, kita tanpa injek rem, pencet 2 kali ya. Kalau pencet sekali, itu dia nanti audionya nyala. Kalau pencet sekali lagi, nanti dia elektrikalnya nyala semua. Jadi untuk buka tutup window, nah bisa. Jadi pencet 2 kali tanpa injek rem. Lalu kita lihat dari sini ya, MID-nya tuh isinya ada apa aja. MID-nya tuh gede lah ya, TFT-nya gede banget. Informasinya juga cukup lengkap. Di situ ada jam, ada indikator suhu. Terus di sini ada average BBM, ada range BBM yang ada sekarang bisa jalan berapa kilo gitu ya, lengkap banget. Lalu di sampingnya lagi ini ada tombol ya kayak tuas gitu kan. Ini buat mengatur ketinggian dari lampu depan. Jadi pada saat kayak ini misalkan ini lagi muat banyak barang atau muat orang kan otomatis lampunya takutnya agak dangak. Kalau pas masuk perkampungan kan takutnya kita di itu yang nggak enak sama orang. Jadi bisa atur. Tapi kalau misalkan di jalan yang lengang, jalan tol yang panjang itu ditinggi nggak apa-apa. Jadi bisa diatur ini secara manual. Lalu di sini ada tempat penyimpanan itu, ini buat kap mesin. Terus yang nggak kalah penting, di sini airbag-nya ada 7. Jadi 7 tuh di mana aja? Jadi di pengemudi, terus penumpang depan, di lutut, nah sampai di pilar-pilar ini sampai belakang. Oke, sekarang auto family, kita ke bagian audio. Di sini sudah dapat monitor DVD. Kali ini masih dapat DVD-nya karena mobil sekarang udah nggak ada ya. Lalu ke bagian sini, AC-nya dia sudah automatic climate ya. Dia sudah automatic. Terus di sini ada pengaturan hazard, ini ventilasi AC, dan di sini juga menurut saya krom-kromannya nggak terlalu banyak, tapi menambah kesan mewah ya gitu. Lalu di sini di bagian bawah dia sudah otomatis tadi yang saya bilang CVT 7 speed ya. Di sini pengaturannya sudah Tiptronic. Lalu di bagian bawah di sini handle-nya untuk rem tangan dia ada ornamen chrome, jadi menambah kesan mewah gitu. Lalu di sini ada konsol, lumayan banget. Ini kalau pada saat kita nyetir ya, jadi bisa buat taruh tangan, lumayan kalau misalkan lagi pengen istirahat gitu. Oke, lalu di sini juga tadi yang saya bilang di bagian tengah di sini tuh ornamennya silver memanjang dari atas sampai ke bawah. Ini juga menambah kesan mewah. Lalu ke bagian sebelah sini, di sini glove box-nya juga sudah soft opening. Di sini ada separator. Di sini ada ornamen warna silver juga. Lalu di bagian tengah sini kaca spionnya sudah day and night, jadi kita bisa atur secara manual. Kalau misalkan lampu dari belakang tuh silau banget, kita bisa atur. Lalu di sini bagian visornya dia ada lampunya. Lalu di bagian sini sun visornya ada kaca, ya kanan kiri. Ini lampu baca. Ada hand grip juga di sini ya. Kanan kiri ada hand grip. Lalu di sini seat belt-nya juga kita bisa atur ketinggiannya, ada adjusternya. Kalau misalkan orangnya tinggi bisa naikin, kalau orangnya kayak saya bisa tinggal diturunin. Jadi memang desain itu sangat dipikirkan banget gitu loh, ya kan? Jadi auto family langsung saja berkunjung ke dealer Auto 2000 terdekat. Di sini door trimnya kurang lebih sama dengan bagian depan ya. Ini fabric juga, jadi buat armrest. Ini juga ada handle sudah chrome. Lalu seperti yang saya bilang tadi, si Toyota Vios ini kan dia mengantongi bintang 5 untuk NCAP ASEAN kan. Jadi fitur safety kan bagus banget, termasuk di sini. Jadi dia ada ISOFIX. Jadi di sini tuh kalau diraba, ini tuh ada kawat itu buat cantolin baby car seat. Jadi kalau misalnya punya anak kecil ya, bisa buat taruh kursi bayinya di sini, jadi tetap aman. Dan juga dia ada seat belt 3 titik. Bahkan nih di bangku tengahnya aja itu kalau misalkan nggak dipakai itu bisa dipakai diturunin, dia bisa jadi armrest. Nah di sini ada cup holder ada 2, jadi kenyamanannya juga tetap diperhatikan. Termasuk kalau misalkan mau dipakai duduk, ini ada headrestnya juga. Nah mungkin terkesan sepele, tapi sebenarnya adanya headrest ini itu untuk membantu mengurangi resiko jika terjadi kecelakaan. Kanan kiri udah pasti ada ya. Nih airbagnya juga ada sampai di pilar-pilar sampai sini. Jadi si Toyota ini, Vios ya khususnya, dia safety-nya sangat diperhatikan. Lalu untuk bagian tengahnya sini, dia tuh lantainya rata, jadi nyaman banget buat duduk kalau misalkan untuk yang penumpang tengah gitu. Di bagian kanan kiri sini, ini ada seat back tab, ada seat back, jadi ada buat kantong buat tempat penyimpanan gitu.
Lalu di kanan kirinya juga ada handle, hand grip ya, gitu. Oke banget kan? Dan dia warnanya ini kan beige, jadi menambah kesan elegan dan mewah. Oke, Auto Family, sekarang saya mau buka kap mesinnya dulu ya. Bagian sini, ini bagian dalamnya sudah dicat dan dia juga sudah dapat peredam mesin. Nah, mesinnya sendiri di sini dia pakai jenisnya 2 NRFA, dia inline 4 silinder 16 volt, dia dual VVT-i DOHC ya. Nah, mesin ini dipadukan dengan transmisi CVT 7 speed. Nah, kalau tenaganya sendiri dia di 107 PS di RPM 6000, kalau torsinya dia 14,3 di RPM 4200. Nah, memang kalau Toyota Vios ini memang diproduksinya tuh tujuannya adalah memang untuk memberikan performa mesin yang baik, lebih hemat bahan bakar gitu loh. Oke, Auto Family, itu dia tadi review mengenai Toyota Vios-nya. Menarik kan? Bagus banget kan? Penasaran? Langsung berkunjung ke auto2000.co.id atau kunjungi Digiroom Auto 2000. Kalau misalkan pengen lihat unit lebih lanjut, bisa langsung berkunjung ke Auto 2000 terdekat di kota Anda. Kalau misalkan Bapak Ibu lagi ada di daerah Jakarta Barat, boleh berkunjung ke showroom saya di Auto 2000 Perkembangan, ketemu dengan Teguh. Sekian dulu video dari saya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.